azab Allah itu sebenarnya tidak ada. Tidak ada yang namanya azab Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar YKers? Ketemu lagi di channel YouTube Kampung di konten Rumus Tuhan Rumus Kehidupan. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Zulfaha yang sudah dikirimkan melalui kolom komentar di konten Rumus Tuhan Rumus Kehidupan. Zulfaha bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak YK, kontennya bagus, terima kasih. Saya orang Cianjur yang sekarang lagi terdampak gempa Kak. Alhamdulillah banyak relawan yang mau membantu, tapi saya sedih dan marah. Ada saja yang bilang gempa Cianjur itu azab Allah. Saya merasa mereka menuduh saya dan warga Cianjur itu pendosa yang mendapatkan azab. Gimana itu rumusnya menurut kakak? Terima kasih. Pertama saya ingin mengucapkan turut prihatin, turut berbelasungkawa atas gempa yang terjadi di Cianjur. Semoga korban mendapat ganti yang lebih baik dari semua kehilangan, mendapatkan hidayah dan perlindungan dari Allah. Mbak Zulfa nggak usah khawatir karena sudah banyak sekali yang ikut membantu ke sana, termasuk dari Ukhuwah Tegal Brebes juga sudah terjun ke sana. Ini foto-fotonya, ini videonya. Kita berangkat, yuk jalan Bas. 3, 2, 1, 3, 2, 1, dipercepat jalannya ya. Udah siang, yuk 3, 2, 1, 3, 2. Tuh alhamdulillah. Oh, sebelah sini hati-hati. Jadi Mbak Zulfa nggak usah khawatir. Banyak sekali saudara-saudara kita yang sudah terjun ke sana untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena dampak dari bencana gempa Cianjur ini. Ini dari Ukhuwah Tegal Brebes juga sudah terjun ke sana. Ya, season kedua, bismillah. Madep meneo, karo ngacung oh. Masya, kelihatan bah, kalem bah. Ya, nggak sikil, orang apa-apa. Ya. Kita datang jauh-jauh. Yuk, sekarang kita jawab pertanyaan dari Mbak Zulfaha. Azab Allah itu sebenarnya tidak ada. Tidak ada yang namanya azab Allah. Itu terjadi hanya sebelum Islam itu diturunkan, sebelum Nabi Muhammad lahir. Itu ada azab Allah. Tapi setelah Islam lahir, setelah Nabi Muhammad SAW lahir, Islam diturunkan, agama Islam itu sempurna, azab Allah itu tidak ada lagi. Berganti menjadi ujian dan cobaan atau pelebur dosa bagi orang-orang beriman. Jadi azab Allah itu tidak ada lagi. Kita tidak boleh mengatakan ketika ada orang lain yang terkena musibah, terkena bencana, kita tidak boleh mengatakan itu azab. Karena azab Allah itu sudah tidak terjadi lagi. Azab Allah itu ditahan sampai hari kiamat. Jadi setelah Islam lahir tidak ada lagi azab Allah. Jangan sampai kita melihat orang lain, misal orang lain terkena kesusahan, terkena musibah, mati dalam keadaan yang nggak wajar segala macam, terus kita mengatakannya itu azab, itu tidak boleh. Azab Allah itu sudah tidak terjadi lagi, itu ditahan sampai hari kiamat. Setelah Islam lahir tidak lagi ada azab Allah, tapi berganti menjadi ujian, cobaan dan penebus dosa, pelebur dosa bagi orang-orang yang beriman. Itu. Jadi kalau ada film-film, termasuk ada film-film yang tentang azab, tentang ada orang yang mati tertimpa meteor, tersambar petir segala macam, kita tidak boleh mengatakan itu azab. Azab itu tidak begitu. Azab Allah itu terjadi hanya sebelum Islam lahir, sebelum Islam ada.
Setelah Islam diturunkan, azab itu sudah berubah menjadi ujian, cobaan, dan penebus dosa. Azab itu dalam Al-Quran surah Fatir ayat 45, ini yang namanya azab. Dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya, niscaya Dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi suatu makhluk yang melata pun. Itu baru yang namanya azab. Kalau azab itu, maka tidak ada satu pun yang selamat, hancur lebur semuanya, mati semuanya. Itu yang namanya azab. Itu dalam Al-Quran surat Al-Fatir ayat 45. Jadi yang namanya azab itu, kalau secara personal Islam itu bukan lagi azab. Setelah Islam lahir itu bukan lagi azab. Ada perbedaan pendekatan dakwah di zaman umat Nabi terdahulu dengan zaman umat terakhir, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Perbedaan pendekatannya itu, kalau di zaman nabi-nabi terdahulu pendekatannya itu dengan cara mukjizat, dengan cara memperlihatkan keajaiban, memperlihatkan azab-azab yang diturunkan oleh Allah. Tapi di zaman Nabi Muhammad SAW itu berubah, itu berbeda. Cara pendekatannya bukan lagi dengan mukjizat, dengan hal-hal gaib. Itu tidak lagi dengan begitu. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 59, Allah SWT berfirman, "Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang terdahulu." Itu yang membuat pendekatan dakwah Rasulullah SAW itu berubah. Tidak lagi mukjizat, tidak lagi hal-hal gaib, tidak lagi tentang azab, tapi pendekatannya secara akliyah, secara ilmiah, bukan lagi tentang azab. Makanya azab itu tidak terjadi lagi di umat Islam ini, tidak terjadi setelah Nabi Muhammad lahir, setelah Islam lahir ini, tapi terjadi sebelum Islam diturunkan. Itu untuk menjadi pelajaran bagi umat-umat terakhir ini. Azab Allah yang terjadi pada umat-umat terdahulu, azab yang terjadi pada kaum Lut, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Soleh, kaum Nabi Syu'aib, kaum Tuba, kaum Sabah, dan sebagainya yang termaktub di dalam Al-Quran, itu terjadi untuk menjadi ibroh, untuk menjadi hikmah, untuk menjadi pelajaran bagi umat-umat terakhir, yaitu umat Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman. Setelah pelajaran itu lengkap, hikmah-hikmah itu lengkap, ibroh itu lengkap, kisah-kisah itu lengkap, maka azab itu tidak lagi menjadi azab, tapi menjadi cobaan, ujian, atau penebus dosa. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3, Allah SWT berfirman, "Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan padamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu." Islam telah sempurna, agama telah sempurna, azab lagi tidak ada. Azab menjadi ujian dan cobaan. Juga dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 115, Allah SWT berfirman, "Dan telah sempurna kalimat Rabbmu sebagai kalimat yang benar dan adil." Quran surat Al-An'am ayat 115. Karena Islam itu telah sempurna, Al-Quran telah sempurna, rumus Allah telah sempurna diturunkan, maka pintu-pintu gaib tentang azab, tentang mukjizat, tentang keajaiban-keajaiban itu ditutup. Selanjutnya, rumus Allah yang bekerja secara otomatis. Allah menciptakan rumus, menciptakan hukum alam, menciptakan hukum-hukum, dan itu sempurna, maka hukum-hukum itu yang bekerja, rumus-rumus itu yang bekerja. Tidak ada lagi mukjizat, tidak ada lagi perkara-perkara gaib, perkara-perkara yang langit turun secara langsung, itu nggak ada. Dalam Al-Quran surah Al-Jin disebutkan, "Dan sesungguhnya kami para jin telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang
Barang siapa yang mencoba mendengar seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Quran Surat Al-Jin ayat 8-9. Jadi sebelum Islam lahir, sebelum Nabi Muhammad lahir, itu perkara-perkara gaib, mukjizat, azab, segala macam itu memang pernah terjadi. Tapi setelah Islam diturunkan, setelah Islam itu sempurna, pintu-pintu gaib itu ditutup. Perkara-perkara gaib itu ditutup. Ditahan sampai hari kiamat. Juga dalam Al-Quran surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kepada kamu jin dan manusia dilepaskan nyala api dan cairan tembaga, maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya." Quran surah Ar-Rahman ayat 34-35. Juga dalam surat Al-An'am ayat 59, dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya, tidak ada yang mengetahui selain Allah. Quran surat Al-An'am ayat 59. Jadi perkara-perkara gaib yang dulu sering terjadi di zaman nabi-nabi terdahulu, setelah Islam diturunkan, maka perkara-perkara gaib itu ditahan sampai hari kiamat. Perkara-perkara gaib itu ditutup sampai hari kiamat. Termasuk tentang azab ini. Bukan lagi menjadi azab, tapi menjadi ujian dan cobaan atau sebagai penggugur dosa. Bukan lagi sebagai azab. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang mukmin tertimpa suatu musibah berupa rasa sakit yang tidak kunjung sembuh, rasa capek, rasa sakit, rasa sedih, dan kekhawatiran yang menerpa, melainkan dosa-dosanya akan diampuni." Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah suatu musibah menimpa jasad seorang mukmin dan itu menyakitinya, melainkan akan menghapuskan dosa-dosanya." Hadis riwayat Ahmad. Jadi itu, setelah Islam sempurna, maka azab di dunia itu tidak lagi menjadi azab. Tidak ada lagi yang namanya azab Allah, tapi menjadi ujian dan cobaan atau penggugur dosa. Tentang azab itu dalam Al-Quran sudah jelas. Dalam surat Fatir yang tadi saya sebutkan, ayat 45, Allah SWT berfirman, "Dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya, niscaya dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi suatu makhluk yang melata pun." Itu baru yang namanya azab Allah. Tidak ada satupun yang selamat. Seperti yang terjadi di kaum-kaum terdahulu. Kaum Nabi Lut, kaum Nabi Soleh, kaum Nabi Nuh, kaum Sabah, kaum dan sebagainya. Yang terjadi di umat-umat terdahulu, tidak ada yang selamat sampai hancur lebur rata dengan tanah semuanya. Itu baru azab Allah. Tapi setelah Islam lahir, tidak ada lagi azab Allah. Itu ditahan sampai hari kiamat. Musibah ini bukan menjadi azab, tapi menjadi ujian, cobaan, dan penghapus dosa bagi orang-orang. Jadi itu. Dalam surat Fusilat ayat 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka hasilnya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka balasannya untuk dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu menganiaya hamba-hambanya." Quran surat Fusilat ayat 46. Itu. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 188, Tuhan berfirman, "Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula kuasa menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan andai kata aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebaikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman." Quran surat Al-A'raf ayat 188. Rasulullah SAW saja mengaku bahwa dia tidak diberi kuasa atas perkara-perkara gaib, apalagi manusia biasa seperti kita. Jadi kita tidak boleh lagi mengatakan ini azab, mengatakan musibah yang terjadi, bencana yang terjadi, kesialan yang terjadi, kesusahan yang terjadi itu sebagai azab. Tidak boleh lagi mengatakan itu.
Dalam Quran surah Hud ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan." Quran surah Hud ayat 3. Jadi untuk menghilangkan kesusahan, menghilangkan musibah, menghilangkan bencana, menghilangkan kesialan dalam hidup, rumus yang pertama yang harus dilakukan adalah bertobat kepada Allah SWT. Rumus yang kedua adalah berdoa kepada Allah SWT. Dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 60 Allah SWT berfirman, "Dan Rabb-mu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah padaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina." Quran surah Al-Mu'min ayat 60. Itu rumus yang kedua. Setelah bertobat, kita berdoa kepada Allah. Rumus yang ketiga untuk menjauhkan musibah, menjauhkan kesusahan, menjauhkan kesulitan dalam hidup adalah dengan beribadah dan bersabar. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 Allah SWT berfirman, "Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Dalam satu riwayat bahwa Rasulullah SAW apabila mengalami suatu masalah serius, beliau segera melakukan sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Itu rumus yang ketiga, beribadah dan sabar. Setelah bertobat, berdoa dan beribadah dan sabar, kemudian yang keempat adalah berperilaku positif. Dalam surat Fussilat ayat 46 Allah SWT berfirman, "Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka hasilnya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka balasannya untuk dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu menganiaya hamba-hambanya." Quran surat Fussilat ayat 46. Juga dalam surat Al-Isra ayat 7 Tuhan berfirman, "Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri." Quran surat Al-Isra ayat 7. Itu rumus yang keempat untuk menjauhkan musibah, bencana, kesialan dalam hidup, kesusahan dan kesialan dalam hidup. Itu rumus yang keempat, berbuat baik. Jadi itu untuk menjauhkan kesialan dalam hidup seperti yang pernah terjadi di masa nabi-nabi terdahulu. Ketika para nabi ditimpa musibah, maka mereka bertobat kepada Allah dan berdoa. Dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah sejarah para nabi dan doa-doa para nabi ketika mereka ditimpa musibah, termasuk doa Nabi Adam alaihissalam yang termaktub dalam Al-Quran. Nabi Adam berdoa, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mau mengampuni kami dan memberi rahmat pada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi." Quran surat Al-A'raf ayat 23. Juga doa Nabi Nuh yang termaktub dalam Al-Quran. Nabi Nuh berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung padamu untuk memohon padamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau Engkau tidak mengampuniku, niscaya aku termasuk orang yang merugi." Quran surat Hud ayat 47. Juga doa Nabi Ayub. Nabi Ayub berdoa, "Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhan, 'Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang.'" Quran surat Al-Anbiya ayat 83. Juga doa Nabi Yunus dalam Al-Quran, "Dan ingatlah kisah Zunun, Nabi Yunus alaihissalam, ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap." Jadi ketika Nabi Yunus di dalam perut ikan, di tempat yang gelap itu, Nabi Yunus berdoa, "Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim." Quran surat Al-Anbiya ayat 87. Juga doa Nabi Lut dalam Al-Quran, Lut berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku atas golongan yang berbuat kerusakan itu."
Quran surat Al-Ankabut ayat 30. Juga doa Nabi Yusuf dalam Al-Quran, wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Quran surat Yusuf ayat 101. Juga doa Nabi Musa dalam Al-Quran, Quran surat Toha ayat 25-28. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Quran surat Toha 25-28. Ada juga doa Nabi Zakaria dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 89. Nabi Zakaria berdoa, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan engkaulah ahli waris yang terbaik. Quran surat Al-Anbiya ayat 89. Juga doa Nabi Yakub dalam Al-Quran, Nabi Yakub berdoa, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Quran surah Yusuf ayat 86. Jadi itu, untuk menjauhkan kesusahan, kesialan dalam hidup, musibah dan bencana dalam hidup, kita harus bertobat, beribadah, berdoa kepada Allah, dan berperilaku positif serta bersabar. Jadi itu. Jika Anda punya pertanyaan seputar rumus kehidupan, Anda bisa bertanya melalui kolom komentar di bawah. Jika Anda menyukai konten ini, Anda bisa beri like. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat bagi diri Anda dan bagi orang lain, Anda bisa subscribe untuk mendukung channel ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam